sekalian, hari ini kita di dalam sidang kabinet terbatas bersama Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri membahas mengenai pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2023. Seperti diketahui, untuk penyusunan APBN 2023 tahun depan memang diperlukan suatu proses yang cukup panjang, termasuk pembahasan di dalam sidang kabinet. Untuk anggaran pendidikan tahun depan akan meningkat lagi mencapai 595,9 triliun hingga 563,6 triliun rupiah. Ini lebih tinggi dibandingkan tahun ini yang anggaran pendidikannya ada di 542,8 triliun. Ini akan mendukung berbagai belanja pendidikan termasuk beasiswa kepada murid-murid, yaitu 20 juta siswa, kartu Indonesia Pintar kepada mahasiswa sebanyak 975,3 ribu mahasiswa mendapatkan beasiswa, dan juga untuk membayar tunjangan profesi guru dan PNS untuk yang merupakan profesi pendidik sebanyak 264.000 orang. Belanja pendidikan juga dipakai untuk operasi sekolah melalui BOS dan juga bahkan biaya operasi sampai tingkat PAUD, yaitu pendidikan usia dini, di mana 6,5 juta anak-anak pada usia dini yang akan mendapatkan manfaat. Dan pada kesempatan ini, izinkan saya kemudian juga memberikan respon terkait dengan pemberitaan yang berkembang dan juga mungkin pertanyaan dari berbagai organisasi guru, rekan-rekan guru, dan media terkait dengan isu tentang penghapusan tunjangan kinerja guru. Ibu Bapak yang saya hormati, jadi gini, pertama adalah kita tahu pada saat ini sertifikasi itu sebenarnya salah satu terminologi yang diharapkan oleh guru adalah peningkatan kesejahteraan mereka. Ini harus dipahami sekali. Jadi dengan demikian 1,6 juta guru yang saat ini masih perlu untuk menunggu bisa ikut sertifikasi atau PPG ya. Dan itu kan ada prosesnya, Ibu Bapak, semua prosesnya ada yang, bahkan juga ada yang sudah ikut tapi belum lulus-lulus sampai sekarang gitu ya. Nah, sehingga proses yang panjang 1,6 juta ini, itu akan memakan waktu sangat lama sekali untuk kita bisa selesaikan. Dan itu yang menjadi perhatian kita. Karena kita ingin guru mendapatkan peningkatan kesejahteraan yang layak. Dan itu harus menjadi prinsip utama dalam RUU Sisdiknas kita. Dan ini yang kita perjuangkan dengan mekanisme yang, nah sekarang begini, kalau tadinya untuk mendapatkan peningkatan kesejahteraan itu harus melalui proses PPG dan sertifikasi, maka sekarang kita menggunakan proses yang ada kita kembalikan kepada Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga ketika ini prinsip ini bisa kita sepakati, 1,6 juta ini tidak perlu lagi menunggu. Jika ini disepakati menjadi bagian dari undang-undang, maka sesudah undang-undang ini terbit, 1,6 juta itu bisa langsung mendapatkan peningkatan kesejahteraan. Jadi itu secara sangat ininya, yang kadang-kadang ini sering hilang ya, yang dalam narasi. Jadi kalau seandainya kita mengikuti proses yang sekarang, ini kita nggak tahu 1,6 juta ini kapan, bahkan sampai mereka pensiun pun mungkin mereka tidak akan dapat peningkatan kesejahteraan. Nah, yang kita perjuangkan saat ini, bagaimana kemudian ini bisa langsung mereka mendapatkan peningkatan kesejahteraan. Jadi kita mau pilih prinsip yang mana nih? Prinsip, saya dengar ya, yang kemudian mungkin agak kurang paham gitu ya, beberapa teman-teman yang juga ada yang berklarifikasi ke saya, kalau kita status quo pada saat ini, Ibu Bapak semua, itu kasihan guru-guru kita yang 1,6 juta ini. Ini sebagian 1,3 itu ada di swasta yang justru memang antriannya itu lebih panjang lagi daripada yang ada di sekolah negeri. Dan ini yang ingin kita perjuangkan, dan mekanisme kalau kita mengandalkan sertifikasi, itu proses menyelesaikannya itu akan sangat lama sekali. Dan ini yang bisa selesai. Jadi langsung bisa mereka mendapatkan peningkatan penghasilan dengan jika prinsip ini kita sepakati. Nah, ini yang perlu kita kawal dulu nih, prinsip ini yang perlu kita kawal di RUU Sisdiknas ini.
Dan ini yang menurut saya uh, regulasi turunannya harus terus kita kawal. Ini masih awal, Ibu Bapak semua. RUU Sisdiknas ini kan ibaratnya undang-undang dasar pendidikan. Seperti undang-undang dasar negara, nggak semua tentang yang sangat rinci tentang bagaimana menyelenggarakan negara itu harus ada di undang-undang dasar negara kita. Jadi perlu nanti diatur di aturan turunan. Nah, ini yang menurut saya kadang-kadang diskusi yang muncul itu yaitu mungkin lebih relevan nanti ketika kita mengawal di peraturan turunan. Tapi prinsip ini perlu kita kawal dulu. Prinsip ini harus menurut saya yang kita menjadi fokus utama dalam RUU Sisdiknas. Nanti kemudian perjalanan kita masih panjang, Ibu Bapak. Jadi ini perlu terus kita tadi Kisah juga sudah menyampaikan, sudah ada pintunya, tapi itu harus terus dikawal. Bunda Teti juga bilang tadi, ini ada catatan tadi, masih perlu terus kita kawal. Pak Dudung juga sama. Jadi ini hal-hal yang menurut saya harus terus kita. Tapi prinsipnya ini menurut saya, ini hal yang sangat berpihak kepada guru. Sangat berpihak bagaimana guru bisa lebih sejahtera. Dan ini dijamin melalui undang-undang. Dan kemudian ini yang harus kita kawal sama-sama. Dan kenapa saat ini, jadi tidak benar bahwa kita tidak guru itu dalam RUU Sisdiknas menghilangkan untuk tunjangan guru, tapi kita justru ingin meningkatkan dan secara masif gitu ya guru yang ada saat ini, sehingga nanti fokus kepada pendidikan profesi guru itu kita bisa lebih fokus kepada calon-calon guru yang kemudian nanti bisa menjadi tumpuan kita untuk melakukan transformasi guru yang lebih baik. Kapasitas LPTK kita akan bisa lebih fokus kepada guru-guru calon-calon guru. Dan nanti tentunya kita akan terus menjaga ini sama-sama agar kesejahteraan guru kita akan semakin baik dan kualitas guru kita juga semakin baik. Jadi kalau tanya besaran tunjangan apakah bisa sama besar, jawabannya bisa, dan itu perlu kita kawal sama-sama. Tapi sekali lagi, fokus pada saat ini adalah prinsipnya dulu nih. Nah, ini yang saya khawatirkan, yang kemarin yang mungkin yang disampaikan oleh Mas Ma'ruf ya, yang rilis dari statement PG itu kan ingin status quo. Apa artinya? Artinya 1,6 juta guru itu harus antri. Apakah kita maunya seperti itu? Atau kita ingin 1,6 juta ini bisa mereka dengan jika ini prinsip ini kita sepakat, kemudian kita kawal terus dalam regulasi turunannya, maka bisa mendapatkan peningkatan penghasilan yang cara langsung atau mau nunggu terus dan antriannya akan panjang. Jadi itu yang saya kemudian tidak mengerti ya kenapa ada kesalahpahaman itu, bahkan sangat sangat fundamental kesalahpahamannya. Karena kalau mau dengan sistem yang sertifikasi yang ada sekarang tersandera oleh sertifikasi, harus mengikuti proses sertifikasi. Dan proses itu juga lama. Yang tadi Pak Dudung udah ceritakan betapa proses itu juga menimbulkan berbagai macam implikasi dan belum tentu akan selesai dan akhirnya belum tentu akan dapat peningkatan penghasilan kesejahteraan guru-guru kita. Nah, ini yang kami perjuangkan teman-teman semua. Supaya prinsip ini bisa kita sepakati sehingga kita kemudian bisa terus kawal untuk bersama-sama sampai ini bisa diundang-undangkan dan kemudian regulasi turunannya. Dan ini ayo kita kawal sama-sama gitu supaya tujuan kita supaya guru-guru bisa lebih sejahtera ini bisa tercapai dan ini masif gitu. Jadi kalau mengikuti dengan kondisi yang sekarang dengan sertifikasi maka ya akan lama selesainya dan akan lama guru-guru kita akan sejahtera.